Jadi si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Ya Allah, jalannya luar biasa. Bahkan dari CT scan aja tuh udah ke otak si telur cacing. Bismillah. Kasus Raya menjadi cerminan potret kondisi penanganan kesehatan di negeri ini. Bagaimana ketika kami evakuasi Raya dari rumah biliknya pada hari Minggu 13 Juli, Raya sudah dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana kami melihat ternyata Raya dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak sehat secara mental. Belum dibawa berobat. Kenapa Bu alasannya? Nggak ada itunya. Nggak ada apanya? Biaya. Sehingga saat itu sudah terbersit di hati ini. Bagaimana ibunya bisa mengurus dan membesarkan Raya dengan baik. Ketika Raya kami larikan ke IGD RSUD dan malamnya langsung harus masuk PICU, kami baru menyadari ternyata Raya tidak memiliki kartu identitas yang otomatis tidak memiliki BPJS, baik yang bantuan pemerintah apalagi yang mandiri. Sehingga kemudian kami jaminkan Raya ke bagian admin rumah sakit dan kami diberi kesempatan 3 kali 24 jam untuk mengurus identitas dan BPJS-nya. Dengan catatan, bila lewat dari 3 hari, maka administrasi Raya otomatis akan dicatat sebagai pasien dengan pembayaran tunai. Dan mulai dari hari pertama Raya masuk PICU, perjuangan berat dan kesabaran relawan kami betul-betul diuji. Relawan kami dioper-oper dari satu dinas ke dinas lain untuk mendapatkan bantuan BPJS subsidi pemerintah bagi Raya. Berkejaran dengan waktu yang hanya 3 hari. Dari Dinsos Kota ke Dinsos Kabupaten, sampai juga ke Dinkes Kabupaten, dan diarahkan lagi ke Kabid Lim Jansos. Dari Kabid Lim Jansos dioper lagi ke Dinkes, dan kemudian mendapatkan pernyataan Dinkes Kabupaten tidak punya anggaran dan MOU dengan RSUD Tata, dan bahkan memberikan solusi agar Raya yang telah berhari-hari dalam keadaan koma dipindahkan saja ke rumah sakit Kabupaten Jampang. Ke semua pihak kami sudah tunjukkan betapa mengerikannya kondisi Raya saat itu. Kami tunjukkan bagaimana cacing gelang sepanjang 15 cm ditarik keluar dari hidungnya dalam keadaan hidup, juga keluar dari mulutnya. Dan ratusan cacing keluar dari kemaluan dan anusnya dalam keadaan sebagian besar hidup. Kami tunjukkan Raya kondisinya kritis. Sudah lebih dari 1 kilo cacing dikeluarkan dari badannya tapi tidak juga habis-habis. Kami tunjukkan hasil CT scan dan ronsen Raya, bagaimana ratusan telur cacing sudah bersemayam di kepalanya. Lalu, bagaimana mungkin kami mengikuti saran dari Dinkes Kabupaten untuk memindahkan Raya ke rumah sakit yang lebih kecil di Jampang ketika kondisi Raya sedang kritis seperti ini. Dan bahkan RSUD yang lebih besar di kota Sukabumi saja kewalahan melihat kasus Raya. Rabu 16 Juli sore adalah batas waktu urusan administrasi Raya sudah masuk batas waktu. Status pembayaran Raya otomatis terhitung pembayaran tunai dengan penanggung jawab kami, Rumah Teduh Sukabumi. Posisi tagihan di hari ketiga sudah mencapai belasan juta. Untuk per hari ini sudah sampai 11.669.950 rupiah dan akan terus bertambah sampai kondisi Rayanya benar-benar sehat lagi. Bukan kami kelebihan uang. Realitanya setiap bulan Iin harus banting tulang mencari donasi untuk membayar kontrakan semua rumah-rumah kami yang totalnya ada 21 rumah termasuk 3 rumah di Sukabumi. Bukan kami pasrah saja, bahkan sudah minta bantuan Badan Zakat Besar di Sukabumi dan mereka menyatakan tidak bisa memberikan bantuan kecuali melakukan penggalangan dana terlebih dahulu. Sehingga bismillah aja dengan rasa pedih, kecewa dan amarah yang Iin pendam karena merasa tidak ada satu pihak pun yang bersedia ikut bertanggung jawab. Nah, dari Bapak sendiri itu gimana Pak untuk menyampaikan ke pimpinannya? Soalnya kalau sore ini nggak selesai atau nggak ada keputusan kan itu jatuhnya umum. Nah, untuk pembiayaannya gimana? Itu kan pimpinan, saya kan nggak bisa.
Jadi mau gimana juga, saya juga hanya menyampaikan nanti mungkin memberikan informasi ke teteh bukan dari saya, dari semua nanti dari dinas sosial, nanti juga ada gimana keputusannya dari nanti juga lapor ke pimpinan gitu. Boleh nggak Bapak saya izin menghubungi pimpinan aja sekalian biar bisa menjelaskan langsung gitu Pak? Soalnya kesian juga ini pasien tidak mampu sama sekali, orang tuanya. Jadi silakan saya akan Kami teruskan saja pengobatan Raya, bahkan ketika harus mengambil beberapa tindakan medis dengan konsekuensi biaya yang cukup besar. Ternyata betul, kecewa berharap pada manusia. Kecewa dengan sistem kesehatan yang dibuat di negeri ini. Ngeri melihat nurani-nurani para penguasa yang tidak terusik melihat penderitaan Raya. Kalau bukan karena masih ada iman sedikit dalam hati ini, sehingga yakin Allah nggak akan ninggalin perjuangan ini. Ingin rasanya ikut-ikut angkat tangan dan membiarkan saja mereka, para apa terkait yang harusnya bertanggung jawab. Tapi ya Robbi, bagaimana kami tega melihat kondisi Raya yang sudah lemas, karena semua nutrisi dan oksigen dalam tubuhnya habis terhisap oleh ratusan cacing-cacing ini. Raya, nak, kami gak pernah nyerah. Walau rasanya makin pesimis lihat Raya yang gak juga membuka mata. Kami gak nyerah, nak. Sampai Raya yang kemudian menyerah kepada panggilannya. Berpulang pada Kamis 22 Juli 2025. Di sore hari bertepatan ketika Iin baru saja menyelesaikan syuting podcast di Cinta Quran Bogor. Dek, Raya sehat ya? Ketika Raya meninggal, tagihan rumah sakit menunjukkan angka hampir 23 juta. Menyesalkah Iin? Karena setelah habis-habisan ternyata Raya meninggal juga? Sama sekali enggak, nak. Enggak sama sekali. Bagaimana Iin bisa tahu Raya akan meninggal setelah 9 hari dirawat? Enggak pernah ada yang tahu kapan ajal akan datang. Tugas kami, nak, hanya berusaha mendampingi maksimal perjuangan Raya sama empu kami. Maafkan orang tuamu ya, nak, yang gak bisa mengurus Raya dengan benar sejak Raya. Yang membiarkan Raya bayi selalu bermain tanah di kolong rumah panggung Raya, bersama ayam-ayam dan banyak kotoran lain yang kemudian terbawa masuk ke tubuh Raya selama 4 tahun Raya hidup. Karena dia belum bisa jalan, dia sampai merendang ke bawah sini nih. Ke bawah. Nih. Maafkan pemerintah negeri ini ya, nak, yang tidak bisa cepat tanggap melihat rakyat yang menderita seperti ini. Dan maafkan kami juga ya, nak, yang terlambat tahu tentang penderitaan Raya. Raya udah bahagia kan sekarang, udah gak kesakitan lagi. Dan kami, nak, walau dengan hati yang penuh sesak dan air mata yang terus mengalir deras, karena bertubi penderitaan yang harus terus kami saksikan setiap hari, kami, insya Allah, kalau Allah izinkan, kami akan terus berjuang membela mereka yang menderita, yang terabaikan. Karena kami yakin, Iin yakin, ini yang Allah mau. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah.